Alhamdulillah kita hadir dalam majlis yang mulia ini, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan hidayah, untuk berzikir, untuk menyebut nama Allah, menyebut dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana perkumpulan kita seperti ini adalah salah satu jalan, salah satu cara thariqah kita agar dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalau kita hanya ibadah seberapa banyak kita sanggup ibadah. Kalau kita mengaji seberapa sanggup kita mengaji pada setiap harinya. Namun dengan adanya zikir, dengan adanya salawat, dengan adanya maulid, dengan adanya berkumpul untuk mengingat Allah, menyebut Rasulullah SAW, ini dapat menyebabkan kita sampai kepada Allah, dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rugi dalam kehidupan kita di dunia ini kalau kita tidak dapat dekat kepada Allah, kalau kita tidak dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah arti daripada harta, apalah arti daripada dunia ini kalau kita tidak dapat menyebabkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah keberkahan daripada sahibur ratib. Malam hari ini adalah keberkahan daripada sahibur ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mana sampai 40 yauman atau lailan, pada sampai 40 malam kita berzikir, kita membaca Ratibul Haddad. Tidak kenal jauh, tidak kenal dekat, tidak kenal orang yang dekat, orang yang akrab. Kita semua membaca, berzikir dan berkumpul bersama untuk membaca daripada Ratibul Haddad, dan kita adalah buah daripada keberkahan sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Oleh karena itu, selain kita harus mengenal daripada Ratibul Haddad yang sangat mulia ini, yang mana Ratibul Haddad yang kita baca ini tidak menyebabkan Ratibul Haddad tambah hebat, Ratibul Haddad atau sahibul ratibnya tambah masyhur, akan tetapi kita yang membacanya mendapatkan keberkahan, kita yang membacanya yang mendapatkan kemasyhuran, kita yang mengikutinya, mengamalkannya, dan kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga kita bersama murid-murid kita di mana pelosok, di situ dibacakan Ratibul Haddad, di situ dibacakan Ratib atau dan lain sebagainya, maka tempat-tempat tersebut akan mendapatkan keberkahan, tempat tersebut akan mendapatkan rahmat, akan dituruni daripada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala tatkala ada suatu tempat, tatkala ada suatu rumah, di situ disebut nama Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka semerbak harum, semerbak bau yang sangat sedap bagi mereka, sehingga mereka kenal pada tempat tersebut, sehingga mereka turun pada tempat tersebut dan memohonkan ampun, menyampaikan hajat-hajatnya, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, ya Allah, Engkau Maha tahu hamba-Mu yang ada pada tempat ini. Terhadap tempat itu mereka membaca Ratibul Haddad, mereka membaca Maulid Nabi, mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka punya hajat ya Allah, mereka ada keinginan ya Allah, mereka ingin dekat kepada-Mu ya Allah, mereka ingin dekat kepada Nabi-Mu ya Allah, mereka ingin dekat kepada syariat-Mu ya Allah. Maka sampaikan hajat-hajat mereka, mudah-mudahan hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, ini adalah merupakan wasilah, perantara kita untuk menuju kepada Allah, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikuti pembacaan Ratibul Haddad 40 hari yang kita dapat teruskan kita baca pada setiap saat dan setiap waktunya. Maka dinamakan rumah yang baik, rumah nabawiyah, rumah yang mana di situ ada syariat Allah dan syariat Rasul. Apabila rumah di situ ada zikir-zikirnya, di situ ada ratib-ratibnya, di situ dibacakan Maulid Nabi, di situ dibacakan daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah rumah yang berkah, rumah nabawi, rumah yang dipenuhi daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur, "Walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kama qala." Dan bagi orang-orang yang beriman, yang mereka taat kepada Allah, yang mana mereka ibadah kepada Allah, mereka senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka diteruskan, mereka ajak anak-anak mereka
Mereka ajak murid-murid mereka dan keturunan mereka, teman mereka untuk beriman kepada Allah, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaqnahum dzurriyyatahum, kata Allah. Maka nanti di akhirat mereka semua akan diikut sertakan kepada orang-orang tua mereka, ikut sertakan oleh guru-guru mereka yang mana telah mengajarkan kepada mereka. Wa ma aladnahum min amalihim min syai'. Tidak akan luput dari amal orang tuanya, amal yang mereka lakukan ya sepanjang di dunia akan ikut sertakan, walaupun mereka mengikut-ikut yang saja, walaupun mereka manut-manut saja baca dan mengikuti amalannya, maka dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman, orang yang mengajarkan mereka, orang tua mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita di dalam kehidupan dunia ini, kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW, itu perlu dengan amal, perlu dengan kajian, perlu dengan gerakan upaya kita untuk sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya mengandalkan ibadah kita saja, karena dikarenakan ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengandalkan daripada amalan-amalan kita, belum tentu semua disampaikan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan kita mengikuti bacaan-bacaan roti, bacaan-bacaan zikir dan maulid Nabi Muhammad SAW, salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah itu semua dapat menyampaikan kita dekat kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Luqman Al-Hakim dalam ia menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Kita anggap saja kita adalah anaknya. Hina kharajta min batni ummik, tatkala engkau keluar dari perut ibumu, yang mana engkau tidak membawa apapun, istadbarta dunya wastakbalta akhirah. Sesungguhnya di saat engkau lahir, keluar dan muncul dari perut ibumu, engkau di saat itu berpaling daripada dunia, tidak kenal dengan dunia, tidak kenal dengan harta, tidak kenal dengan pangkat, tidak kenal dengan mobil dan lain sebagainya, tidak kenal. Wastaqbaltal akhirah. Dan saat itu engkau hanya kenal kepada Allah. Di saat itu engkau hanya kenal dan dekat kepada Allah. Allah yang membesarkanmu, Allah yang memberi makan, Allah yang memberikan nafas, Allah yang memberikan kesehatan kepadamu. Maka di saat itu dikatakan oleh Luqman Hakim, lamma istakbaltal akhirah aqrabu minka. Tatkala di saat itu engkau dekat kepada Allah, menghadap kepada Allah, maka di saat itu derajatmu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kita bayangkan saat ini bagaimana? Yang kita saat kecil kita tidak kenal dengan dunia, saat ini yang kita lebih kenal adalah dunia. Lebih kenal kepada harta kita, lebih cinta kepada kerabat kita, lebih cinta kepada keluarga kita, lebih cinta kepada teman dan saudara, bahkan pangkat dan lain sebagainya. Padahal dulu kita tidak kenal kepada mereka semua. Yang kita kenal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta, orang yang kenal, orang yang dekat terhadap dunia, maka menunjukkan derajatnya di sisi Allah jauh, menunjukkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan adanya pembacaan ratib al-haddad, pembacaan maulid, pembacaan zikir-zikir yang lainnya, bahkan majlis-majlis, dan jika berkumpul kita kepada orang-orang saleh, ini adalah upaya kita untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad, syariat Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pura-pura kita tidak kenal dengan dunia beserta isinya. Dikarenakan orang yang cinta kepada dunia, dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakat dunya ahabbahullah. Orang siapa yang meninggalkan dunia, tidak meletakkan dunia di hatinya, maka Allah cinta kepadanya. Wa man taraka dzunub ahabbahul malaika. Orang siapa yang meninggalkan maksiat, 1 jam saja kita tidak bermaksiat, 1 hari saja kita tidak bermaksiat, maka malaikat akan selalu mengeluh-elukan kita di hadapan pada para makhluk-makhluk yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waman hasaba tama'anil muslimin ahabbahul muslim. Barang siapa yang tidak suka
mengintai harta-harta orang muslim, berharap harta orang lain, maka akan dicintai orang-orang muslim itu sendiri. Jadi kalau masih ada yang masih berharap harta-harta uang, punya uang lain, maka dia tidak akan disenangi oleh orang itu, orang lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kita berkumpul insyaallah bersama orang-orang mulia, insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam hal ini kajian kita, dalam hal ini kita berada di bulan Rajab yang sangat mulia, yang insyaallah Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dan dapat dinamakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah syahrullah, bulannya Allah, yaitu selain kita beristighfar adalah kita dapat bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendekatlah kita kepada Allah. Bagaimana kita kenal ada sahibul baitnya si fulan, maka tatkala kita mau mendapatkan perhatiannya, kita mendekat kepadanya. Begitupun juga Rajab syahrullah, maka banyak-banyak dekat kepada Allah, karena ini adalah bulannya Allah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kasih sayangnya kepada kita semua. Apabila kita sudah istighfar, apabila kita sudah mohon ampun, apabila kita sudah bertobat, maka tambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis yang mulia ini insyaallah ditambah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis Ratib Arba'in ini yang insyaallah akan Allah SWT berkahi sepanjang tahun, insyaallah semakin banyak yang mencintai daripada majlis ini, terutama daripada para lajnah atau pengurus panitia daripada majlis Arba'in, Ustaz Abdul Hasan Asadi dan serta saudara-saudaranya, dan mudah-mudahan wali beliau Ustaz Ali Umar Thayyib insyaallah mendapatkan ampunan di sisi Allah, mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkah beliau insyaallah salah satunya perantara majlis ini akan terus berkembang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Atas nama Majlis Hadadul Qulub, mohon ampun, mohon maaf apabila ada kesalahan sana sini, dan apabila ada yang kurang, maka situlah dari kepada kekurangan kami. Yang lebih adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya atas kehadiran antum semua. Mudah-mudahan antum semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajat kita, sampaikan hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bikurang maaf dan ya Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.